Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Kali Halo, ini guys. Ya Pakcik, kali ini kenapa? Kali ini kita ingin reaksi kepada cacing tanah. Cacing tanah. Ya. Wow. Yang ini oke guys. Tapi sebelum itu ya Pakcik, makasih yang udah nonton bareng bersama kita ya. Yang mampir di live chat kita juga terima kasih, yang udah ngobrol bareng di sana ya, makasih ya guys. Anda semua luar biasa. Yes. Minta maaf ya, minta maaf ampura ya. Minta maaf kita karena kadang-kala kita itu enggak berada di komen Anda semua ya, makasih karena komen, tapi kita benar-benar minta maaf ya guys ya, karena ada beberapa hal yang kita nggak bisa elakkan ya untuk beberapa kali inilah. Jadi teruskan komen ya, insyaallah teruskan request, kita akan lihat nanti ya guys satu persatu ya. Tetapi yang bikin kaget aku ini adalah tajuknya ini, idea usaha budidaya cacing tanah modal kecil untung besar. Oke. Nggak pernah terfikir ya, nggak pernah aku terfikir sesekali pun dalam pikiran aku itu untuk menternak ataupun budidaya cacing tanah. Ya. Oke. Karena cacing tanah itu ya emang senang untuk diternak ya kan. Tetapi wah, penasaran juga ya guys. Macam mana boleh jadi sesuatu perniagaan daripada cacing tanah itu? Wow. Itu yang membuatkan kita curious. Sebenarnya ini salah satu ilmu baru juga bagi kita. Ya, kita benar-benar mengharapkan sesuatu yang bisa membuat kita itu lebih berwawasan dan juga bermanfaat. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Mungkin ini bisa membuatkan kita lebih berpikir di luar kotak ya. Wow. So nggak perlu basa-basi lagi. Aku pengen lihat dan kita pengen lihat ya. Idea usaha budidaya cacing tanah modal kecil untung besar. Jadi kita akan mulakan reaksi kita dalam 3, 2, 1 and go. Dulu saya dihina karena S1 jadi petani. Apapun pangkatmu, apapun derajatmu, nggak masalah apapun yang kau geluti selama itu halal. Nggak harus SD kok, nggak harus SMP, S1 pun bisa jadi petani. Selama kita kreatif, insya Allah ada jalan. Intinya kita jadi petani, prinsipnya cuma satu, untuk ibadah. Kalau kita udah niatkan ibadah kan hasilnya kita minta sama yang di atas. Kalau manusia banyak yang menjegal, manusia banyak yang menghina, biarkan Allah yang ngasih jalan. Allahu Akbar, benar. Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Ilman. Saya sebagai pembudidaya cacing tanah. Cacing yang di sini adalah cacing jenis Lumbricus, ada juga ANC-nya, ada juga Tigernya. Wah, ada banyak Alamat jenis ya, saya guys. di baru tahu ada 3 Arekel jenis. Williang, Bogor, Jawa Barat. Bogor. Saya main cacing itu karena waktu itu saya sakit, nggak sembuh-sembuh. Terus saya dikasih obat ayah saya, obat cacing. Dari situ saya mulai membaik. Saya kepikiran, ini kalau untuk saya konsumsi hari-hari bagus juga nih. Kenapa nggak saya buat sendiri daripada saya beli-beli kan? Terus juga saya itu basicnya adalah pengen sesuatu itu tidak mubazir atau zero waste. Karena kan limbah-limbah dapur, rumahan kan banyak. Cuman untuk ngolahnya kan susah. Ternyata yang bisa ngolah limbah dapur ya salah satunya maggot atau lalat-lalat atau cacing. Nah, saya coba main cacing di ember. Dari situlah saya mulai main cacing. Cacing itu tergantung marketnya. Jadi nggak bisa kita bilang, yang laku Lumbricus doang, yang laku ANC doang, yang laku Tiger doang. Enggak. Atau yang laku cacing kalung kebo doang. Enggak. Semua cacing laku kok. Tergantung pasarnya. Kalau pemancingan atau peternakan Ya, benar, buat pemancing. tambahan protein makan atau buat mancing rata-rata pakai ANC. Kenapa? Karena satu, ANC lebih besar, dan kedua mereka daya kembang biaknya lebih cepat dan pembesarannya lebih cepat. Kalau yang biasa standar obat biasanya ada Lumbricus, ada Tiger. Jadi tergantung marketnya, market minta apa. Kalau sebenarnya cacing marketnya luas gitu. Sebenarnya hanya kitanya orang nggak tahu kalau kita jualan. Iya. Yes, kami Di sendiri pun sini tidak tahu. cacingnya kan standar PT. Cacing yang saya budidayakan ini yang diambil utama oleh PT ada 2. Yang satu adalah cacing basahnya, yang kedua adalah tepungnya. Kalau dari cacing ini sendiri yang udah saya geluti, yang bisa diambil cacing basahnya banyak yang nyari. Bisa untuk tambahan ternak, bisa buat ngolah kompos, bisa benar. untuk ngolah limbah, bisa untuk mancing cacing basahnya, atau bisa juga untuk
dijadikan obat bisa juga. Itu kalau Oh. cacing basah. Yang kedua yang diambil juga cacing kering biasanya. Cacing kering bisa diseduh di air panas untuk jadi obat kayak tepung bisa. Itu Buat cacing apa ya, kering. guys? Yang Coba ketiga komennya. adalah tepung cacing. Itu yang lebih mudah, tinggal dikonsumsi. Udah nggak pakai diolah lagi, udah tinggal konsumsi, udah jadi begitu bah kita bilang mah. Itu yang biasa banyak orang cari gitu untuk obat. Lalu yang bisa diambil juga dari cacing, limbahnya, kascing, itu bisa jadi pupuk. Air cacing pun yang bekas kukus atau bekas rebus itu juga bisa dimanfaatkan buat asam amino untuk tambahan pupuk kah, untuk tambahan pakan kah, banyak yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau dibilang cacing apa yang bisa dimanfaatkan, semua bisa. Yang tidak dimanfaatkan tidak ada, semua bisa dimanfaatkan. Wow. Tinggal pasarnya nyari apa, orang nyari apa, begitu. Kalau kita mau bicara budidaya cacing, sebelum kita budidaya, yang menurut saya paling penting adalah tentukan dulu kita mau skala rumahan apa skala usaha nih. Kalau untuk skala rumahan itu mudah. Untuk apa sih skala rumahan? Ngolah kompos tadi bisa, ya kan? Buat Cacing, tambahan pakan guys. ternak bisa. Wadahnya boleh ember, boleh karung, apapun itu bisa dipakai. Baru kita kasih makanannya. Kalau yang skala rumahan, tinggal kita kasih makanannya, limbah-limbah sayur, tuh kasih kascing atau tanah di atasnya, kasih cacing. Sudah, itu cacing pasti makan. Yang penting sembari kita siram, dijaga kelembapannya. Itu saja kalau untuk budidaya cacing sangat mudah. Cuman kalau skala usaha yang larinya ke obat, itu yang perlu diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Satu, modal. Yang kedua, kita perlu lahan, ya kan? Yang ketiga, kita perlu perawatan. Nggak bisa kita usaha itu tebar, tinggal. Nggak bisa. Tetap harus kita kontrol. Kelembapannya dikontrol. Terus pakannya yang pas tahu. Jangan yang lain gitu. Yang ketiga, yang perlu dikontrol kascingnya, kita bersihin juga medianya. Kalau sudah nggak produktif, kita ambilin. Jangan dibiarkan, karena budidaya itu tetap harus ada namanya pembersihan kandang. Nah, kalau cacing, limbahnya ini jadi kascing. Kascingnya bisa kita manfaatkan. Iya. Cacing itu makan 1 kali bobot tubuhnya. Misalnya bobotnya 1 kilo, ya 1 kilo itu dia makan. Cuman semakin lembut, yang kita berikan semakin cepat. Nah, kalau ampas tahu ini kan macam bubur, cepat dia dikasihnya. Begitu dikasih, cepat diserap. Misalnya dibilang berapa kali makannya sehari, tergantung. Kalau cacingnya banyak, pagi kita kasih makan, kita cek sorenya. Kalau habis, kasih lagi. Tapi kalau sorenya masih ada, besok pagi. Gitu. Yang penting, cacing itu kuncinya adalah di nutrisi. Nutrisi pakannya ada, pakannya kita bilang pakannya penuh terus, ada terus, cacingnya cepat berkembang biak, cepat bertelur. Itu. Kalau pakannya sampai nggak ada, boleh nggak? Boleh. Cuman kendalanya satu, cacing kabur. Yang kedua, nanti dia lama berkembang biaknya. Jadi cacingnya kayak bantet. Cacing itu kan dia hidupnya nokturnal, hidupnya malam. Nah, kenapa ini saya kasih paranet begini? Saya ciptakan seakan-akan kondisinya malam. Supaya apa? Supaya dia makan terus, cepat besar, cepat gemuk, cepat berkembang biak. Makanya ditutuplah seperti ini biar tercipta kondisi malam terus. Kalau kita bicara resiko, satu hama. Hama itu dibagi dua. Ada resiko hama ini yang aku pengen denger mengganggu nih. sama hama yang memangsa. Kalau mengganggu tuh kayak semut, terus Iya. kayak kutu tanah, kutu-kutu ayam. Itu mengganggu. Kenapa? Ikut makan. Tapi nggak ada masalah. Toh kadang kalau ada cacing mati, dia juga yang ngebersihkan. Nggak usah dibunuh, biarkan saja kalau menurut saya. Kalau yang memangsa, itu kayak kodok, tikus, ayam, cicak, kadal. Yang paling parah kalau ayam, itu yang saya usir. Yes, Kenapa? yes. Karena Ayam. itu yang ada yang manusia yang rawat. Kalau tikus dan lain-lainnya saya biarkanlah. Anggap aja sedekah buat mereka. Itu kalau dari hama. Yang kedua, cacing ada nggak kendala? Ada. Kadang kita kalau udah namanya usaha, kita pengen cepet punya hasil. Ya, Ini benar. yang kendala. Ketika kita pengen buru-buru, kesalahan saya dulu, bibit itu masih kecil-kecil, udah saya panen. Nah. Kendalanya di budidaya itu kan kalau siklus putus, itu selesai budidaya. Nah, benar. jadi kadang kalau dibilang cacing itu mudah-mudah. Kalau mau sustain atau bertahan, kuncinya adalah terus jaga bibit. Yang ketiga, banyak orang nepung cacing itu, cacingnya masih muda, umur 2 bulan ditepung. Aduh, salah menurut saya, kurang tepat. Nggak salah ya, kurang tepat. Kenapa? Cacing itu masih muda, masih produktif. Produktif cacing itu dari 3 sampai 12 bulan. Itu kalau saran saya, ya biarkan mereka berkembang biak. Nanti di bulan ke-6. Jadi kalau kita main cacing skala usaha, pertama kita harus punya lahan dulu. Setelah kita punya lahan, katakan kita punya lahan 1 kali 20, itu 1 kolam. Minimal kita harus pengembangan 2 sampai 3 kolam. Jadi 3 bulan pertama panen, tapi untuk
perluasan lahan. Di bulan ke-6 barulah kita panen yang besar-besar. Biar kenapa? Siklusnya tetap bertahan, bibitnya tetap masih ada, anak-anakannya ada, telurnya masih ada, yang induknya yang kita ambilin. Begitu supaya siklus cacing terus berjalan. mie goreng. Kalau kita main sistem Nampak kandang enak ya. gini di bawah, itu pertama kali panen kan 3 bulan. Setelah 3 bulan kita perluasan lagi, puasa lagi 3 bulan, di bulan ke-6 baru kita panen. Cacing itu dalam 3 bulan dia bisa, misalnya kita punya bibit 1 kilo, dia dalam 3 bulan bisa jadi 2 kilo atau 3 kilo. Tapi jangan dipanen 3 kilonya, 1 kilonya yang kita panen. Ibaratnya kita tebar Wih, dia beritahu 50 semua kilo nih, rahasia katakan, ini guys. misalnya 1 kolam. Di dalam 3 Untung kita bulan, ya melihat. 50 kilo itu yang kita sebarluaskan. Di bulan ke-6 barulah kita panen yang besar-besar. Tapi Minimal bukan 50 kilo semua bahkan mampu lebih. buat. Tapi jangan kita panen yang kecil-kecil gitu. Jadi bibit yang kita panen itu sesuai bibit yang kita tebar. Begitu. Nanti ya setelah panen perdana, selama 2 bulan bisa panen lagi. Karena siklusnya udah kita buat. Katakan ini minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu 3, minggu keempat, balik lagi minggu pertama, bisa dipanen lagi. Karena setelah berkembang biak selama 2 bulan dia bisa dipanen. Begitu. Kuncinya menjaga siklus. Yang besar-besar aja, jangan yang kecil. Ya, Di sini kalau perdana panen Dipilih saya juga waktu ya? itu sekitar 500 kilo lebih. Kalau pemasaran saya ikut PT. Kenapa ikut PT? Karena pikiran saya kalau kita punya sesuatu kita nggak bisa jual kan percuma. Jadi pikiran saya ikut PT dulu nih supaya minimal ada saya ngejual barang ini. Nanti kalau kita ingin hasil lebih, namanya kita ikut PT kan ada standar yang sudah diatur, harga yang sudah ditetapkan, nggak bisa kita Pinter sembarang dia ini. rubah kan. Jadi kalau kita ingin lebih, kita marketkan di luar PT. Boleh, tapi dengan syarat kita tetap harus nyetor ke PT. Yang saya jual, yang sering saya jual ke PT tepung. Di luar PT tepung juga, kadang cacing juga, kadang kascing juga gitu. Kadang ada juga nih warga-warga sekitar gitu atau teman-teman saya minta dijadikan kapsul, saya kapsulkan juga. Karena mereka geli kan, makan cacing geli. Jadi dijadikan tepung supaya tinggal konsumsi begitu. Wow, Kalau banyak cacing itu hasilnya. sebenarnya dia kan satu mengandung Aku baru protein tahu tinggi, ini, Pak Ci. yang kedua dia mengandung enzim lumbrikonase. Nah, enzim ini yang sangat bagus untuk tubuh. Cacing itu kalau saya bilang bukan obat, tapi dia kayak jamu lah ya. Kenapa? Dia jatuhnya untuk mengembalikan sistem imun tubuh, sel-sel tubuh yang rusak diperbaiki sama dia. Jadi kalau kita bilang mengembalikan kondisi tubuh seperti sedia kala. Manusia itu sudah punya imunnya sendiri dari lahir. Tinggal karena kita salah makan, salah bergaul, benar, banyak benar. konsumsi yang di luar, jadilah imun kita rusak. Sebenarnya tubuh kita udah punya pelindung diri yang bagus. Nah, cacing inilah yang mengembalikan imun tubuh kita, sel-sel darah kita yang rusak-rusak tadi supaya kondisinya kembali normal. Begitu. Saya baru tahu ketika ini, sumpah. terjun di dunia cacing Serius. ini, ketika berjalan 3 bulan pertama, saya lihat-lihat di grup, di mana-mana banyak petani yang kebingungan memasarkan cacing ini kan. Hebat, Lalu saya hebat. kepikiran, bukan berarti saya orang baik ya, hanya saya kepikiran bagaimana saya bisa mengakomodir mereka supaya mereka punya pasar yang jelas dengan usaha mereka itu. Kan begitu. Jadi niat saya emang pengen rencana itu saya ke ekspor. Tapi untuk sampai ke sana kan butuh tim yang bisa mengatur ini semua, Iya. juga butuh dana untuk bisa ke sana, Ya, benar. butuh dokumen-dokumen dan spesifikasi tergantung bayarnya bagaimana. Jadi rencana saya memang targetnya adalah ekspor gitu. Kalaupun belum kesampaian ekspor, minimal saya bisa merger dengan peternak-peternak lain atau pengusaha-pengusaha yang lain. Banyak kan orang berpikiran usaha itu pasti berhasil lah ya. Menurut saya, ya apapun yang kita geluti berhasil kok, asal kitanya serius. Yang penting adalah kita tidak menyerah tengah jalan. Begitu kita udah menggeluti sesuatu, minimal prinsip saya adalah 10.000 jam. Kalau belum 10.000 jam, itu belum bisa dibilang berhasil atau belum bisa dibilang gagal. Terus aja tekuni sampai 10.000 jam. Kalau udah 10.000 jam, kelihatan tuh apakah kita berhasil, apakah gagal. Itu menurut saya. Kita tidak boleh manja dalam artian gagal langsung menyerah. Tetap aja kita harus terus berusaha karena tidak ada orang yang berhasil langsung berhasil. Nggak ada, semua pasti ada prosesnya. Dulu saya dihina karena S1 jadi petani. Udah enak kerja di kantor jadi petani. Menurut saya nggak penting. Apapun pangkatmu, apapun derajatmu, nggak masalah apapun yang kau geluti selama itu halal. Jadi saya ingin menaikkan taraf petani. Nggak harus SD kok, gitu loh. Nggak harus SMP, S1 pun bisa jadi petani. Selama
kita kreatif, insya Allah ada jalan. Intinya kita jadi petani, prinsipnya cuma satu, untuk ibadah. Kalau kita udah niatkan ibadah kan hasilnya kita minta sama yang di atas. Kalau manusia banyak yang menjegal, manusia banyak yang menghina, biarkan Allah yang ngasih jalan. Allah. Kalau teman-teman ingin ada yang berbudidaya, mau berusaha, bisa langsung datang ke Ilman Cacing. Mau lihat di Google bisa, janjian dulu sebelum ke kandang. Insya Allah terbuka untuk umum, untuk bertanya-tanya. Kalau untuk skala budidaya, langsung mau diajarkan apa proses, bisa. Terima kasih telah menonton video ini. Terus bersemangat, terus kreatif. Jangan lupa like dan subscribe. Cap Capung. Wow. Wow, bukan apa yang kita boleh katakan, pemuda ini sangat berjaya karena apa? Karena setiap yang dibuat dia jadikan sebagai ibadah. Innama amalu binniyat. Ya benar. Semuanya Apa-apa berlandaskan niat. daripada niat, benar. Dan juga apa yang aku paling suka di sini ya, idea itu. Idea itu sangat mahal ya. Ide itu adalah benda yang sangat mahal di dalam konteks ini semua. Karena ya mungkin setengah daripada kita ya, terutama kita berdua inilah ya. Sedang cerita untuk kami berdua ini ya. Kita itu nggak pernah kepikiran untuk berpikir apalagi untuk budidaya cacing tanah ya. Ya benar. Seriously kita itu nggak tahu apa khasiat cacing tanah. Nah di sini di video ini kita bisa mengetahui banyak benda yang bermanfaat ya daripada video ini. Dan banyak juga kata-kata motivasi buat diri kita juga. Sangat menginspirasikan. Sangat Serta menginspirasi, guys. yang kita tahu lah, kita macam selalu konsumsi pil ataupun ubat cacing. Tapi kita tidak sadar bahawa raw proses dia ialah bermula daripada cacing hidup tuh. Yang diternak ini guys. Ya, yang diternak, Yang lepas tu budidaya ini. di-steamkan apa semua tuh untuk dijadikan sebagai serbuk. Itu yang kita tidak pernah nampak sebenarnya. Kita macam Ya, oh, tapi seriously aku itu nggak pernah, aku nggak tahu juga ya. Mungkin perlu ditanya ortuku juga. Ya, betul-betul. Aku ini pernah gak makan obat cacing gitu. Karena di sini itu benar-benar aku baru mengetahui ini untuk pertama kalinya ya guys. Wah. Dan kalau kamu lihat ya cara penyampaiannya logis banget nih. Ya. Mudah dicerna, mudah difahami ya. Dan juga menginspirasi. Nah, dan lagi satu, seperti macam kita mendengarkan nih ceramah ataupun penyampaian dari seorang doktor, seorang profesor. Ya, Macam benar. pergi kuliah guys, pergi kuliah. Ya benar. Dan dia ownernya ini sangat baik ya karena dia udah nggak semua ya yang berjaya itu akan memberitahu semua rahasianya. Tapi di dalam video ini dari pertama hingga ke akhir itu dia akan memberitahu tentang gimana kamu bisa untuk budidaya cacing tanah ini. Gimana kamu bisa menternak, macam mana ya dari apa orang panggil tadi. Kalau kena makan apa orang panggil tadi itu yang kena makan tikus, kena makan ayam. Bagi sedekah lah, bagi sedekah. Ya, benar. Kecuali ayam tidak bagi. Ya. Karena setiap perkara itu kan pasti ada apa bilangnya tadi atau aku udah lupa. Setiap yang kita buat itu pasti ada risiko. Ya, benar. Risiko itu ya pasti ada. Ya. Dan juga dia ini sebenarnya membuktikan yang sebenarnya dia bisa sebenarnya. Dan hari ini lihatlah dia di mana. Betul. Ini dikatakan orang yang berilmu semakin humble, yang ada pengalaman dan menceritakan 100% tentang ilmunya. Ya. Maksudnya dia bukan jual, tapi dia share terus. Ya, dan sebenarnya ya Baci, usaha seperti ini yang bisa membuka pintu rezeki bagi orang lain. Yes, benar. Sangat menginspirasi. Ya benar, karena apa yang diberitahu itu lebih membuatkan kita ingin mengetahui, lebih mengkaji ya, lebih menggali lebih dalam lagi apa sebenarnya yang dibuat ini. Dan ternyata sebenarnya ini gampang juga ya kalau kita benar-benar belajar kepada dia ini. Iya benar. Senang juga untuk dibikin ini. Ya. Benar. Cumanya market itu yang susah deh. Kalau bilangnya tadi market itu yang sangat susah. Ya. Karena untuk mencari pelanggan itu bukan senang guys. Benar. Wow. Terus semangat ya. Yang paling penting kita itu udah mereact sesuatu yang kita udah nggak tahu, dan hari ini kita udah tahu.
dan juga sangat berwawasan, sangat bermanfaat ya. Terima kasih kepada channel apa ini? Channel Cap Capung ya. Capung. Ya, jangan lupa untuk subscribe ya guys. Terus dukung mereka biar terus sukses lagi ya mereka dan mensajikan kita lebih banyak video-video yang sangat menarik dan juga berwawasan seperti ini. Yes. Wow. So mungkin itu saja Pak Cik. Yes, itu sepada kami berdua. Thank you very much for watching. Sekiranya kalau Ya. ada lagi video-video yang menginspirasikan kami, yang sama-sama kita boleh share ilmu seperti video ini, terima kasih atas kiriman video ini juga, memang sangat Ya. menginspirasikan. Yep. And then just Komen komen down down below beserta dengan link supaya kami dapat reaksi dan memberikan sedikit sebanyak input yang kami boleh berikan. Yeah, so mungkin itu saja. Terima kasih udah nonton bareng video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.